Ya, betul. Kasih aplaus buat yang tahu. Oke. Jadi, Ananda, pernikahan itu adalah ikatan suci antara pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri. Tujuannya untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, jadi sebelum melakukan pernikahan ini tentu harus ada rukun-rukunnya terlebih dahulu. Nah, apa saja rukun dari pernikahan ini? Yang pertama yaitu adanya suami, calon suami, betul. Nah, calon suami ini itu tidak boleh mahram dari calon mempelai perempuan, tidak boleh dalam keadaan ihram ataupun saudara sepersusuan dari calon istrinya. Nah, yang kedua adanya calon istri. Calon istrinya sama seperti dengan calon suami tadi, tidak boleh dalam keadaan ihram atau saudara sepersusuan dari suaminya. Nah, yang ketiga ada wali. Nah, walinya ini adalah wali kandung dari calon istrinya, yaitu ayahnya. Jika tidak ada ayahnya, boleh diganti dengan kakeknya. Nah, yang keempat yaitu ada saksi. Nah, saksi ini harus perlu ya Anda semua. Nah, saksi ini harus beragama Islam, dewasa, bisa dipercaya, laki-laki, dan minimal harus dua orang saksi. Nah, yang kelima yaitu ijab dan qabul. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, nanti silakan tim A. Tadi yang mana? Coba angkat tangan tim A. Ana. Ya, tim A nanti adalah sebagai tim penanya. Tim B, angkat tangan, yaitu yang menjawab pertanyaan dari tim A. Tim C sebagai tim penyangga atau memberikan jawaban lain dari tim B, dan yang tim D memberikan kesimpulan. Nah, jadi sampai sini Anda semua sudah paham? Sudah ya, Bu. Oke, sekarang Ibu minta, tadi tim A yang mana? Ini, Bu. Oke, tim A sebagai tim penanya, tim B yang menjawab pertanyaan, dan tim C sebagai penyangga atau memberikan jawaban lain yang tidak menyetujui jawaban dari tim B, dan tim D yang memberikan kesimpulan pembelajaran kita. Oke, sekarang tim A silakan berikan pertanyaan kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan aja pertanyaannya. Zaman sekarang itu mana yang mau didahulukan, pernikahan dulu supaya terhindar dari resiko perbuatan zina, atau mapan dulu gitu, karir dulu, Bu, persiapan ekonomi besok ketika sudah menikah. Ya, bagus pertanyaannya ya. Pertanyaannya sesuai sama zaman sekarang. Kasih aplaus buat pertanyaannya. Oke, tim B silakan menjawab pertanyaan dari tim A. Menurut kami yang lebih penting itu menikah, karena basic tepat untuk menghindari dosa dari zina, ketenangan batin dari kekhasan hubungan lebih utama daripada kekayaan materi, dan juga pasangan yang menikah muda dapat merintis karir bersama, dukungan emosional dan pasangan justru menjadi motivasi kuat dan mempercepat proses kedewasaan dan pencarian nafkah. Oke, bagus jawabannya ya. Berarti menikah dulu. Jawaban dari tim B dulu. Oke, kasih aplaus. Kita dengarkan dulu sanggahan dari tim C. Kalau kami nggak setuju, Bu, karena pernikahan tanpa kemapanan karir atau finansial itu berisiko tinggi menciptakan kemiskinan baru. Masalah ekonomi adalah pemicu utama KDRT dan perceraian. Dan kematangan karir dan pendidikan itu sangat penting, mencerminkan kematangan mental dan emosional dalam perencanaan dan penyelesaian masalah. Nah, ini adalah prasyarat penting untuk mengelola konflik rumah tangga. Gimana tim A? Jawaban dari tim B dan tim C? Ya, Bu, kami paham, Bu. Dan cukup jelas, Bu. Jelas. Oke, baik. Sekarang
kepada tim D untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Silakan tim D. Kesimpulan diskusi kita pada hari ini adalah keputusan menikah tidak seharusnya ditentukan oleh usia kronologis semata, melainkan oleh kemampuan individu untuk memikul tanggung jawab secara menyeluruh. Jika kesiapan mental, kesiapan pendidikan, dan kesiapan finansial sudah memadai, maka pernikahan dapat dijalankan, terlepas dari apakah ia masih di bawah 20 tahun atau sudah mapan karir. Namun, perlu diakui bahwa menunda pernikahan untuk membangun fondasi karir yang kuat secara signifikan menurunkan risiko perceraian dan kemiskinan baru dalam rumah tangga. Jadi prioritas utama adalah kematangan dan kesiapan karir, dan finansial adalah indikator penting dari kematangan tersebut. Oke, baik semuanya, jawabannya, kesimpulan dan pertanyaan semuanya sangat baik. Kasih apa buat kita semua? Jadi anda semua, pernikahan itu tidak ditentukan dari usianya berapa, apakah dia di bawah umur, tetapi pernikahan itu ditentukan dengan kematangan dia, apakah dia sudah baik secara finansialnya, apakah dia sudah siap secara lahir dan batin, terlepas dari dia umur 20 tahunkah atau di bawah umurkah, itu tidak dilihat dari segi umurnya. Jadi sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Udah paham. Alhamdulillah. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Pada ketua kelas silakan pimpin doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq